Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria dari Prodi D4 Teknik Otomasi NRP 0921040062. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang alat tugas akhir saya dengan judul Sistem Prediksi Penggunaan Daya dan Optimasi Beban Listrik dalam Ruang Kelas berbasis Artificial Neural Network. Untuk video demonstrasinya simak sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hardware yang saya gunakan, dan yang selanjutnya akan demonstrasi alat. Untuk yang pertama, ini merupakan panel saya yang seharusnya terpasang di ruang kelas, tetapi karena ada kendala pada teknisi dari kampus PPNS-nya, jadi panel saya tidak dapat dipasang. Tapi setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing satu saya, dengan Pak Medi menyarankan untuk memakai kelas yang sudah terpasang panel dan juga menambahkan dari sensor dan aktuator dan juga menggunakan board ESP modul saya. Selanjutnya, hardware yang saya gunakan pada ruang kelas ini saya sudah siap dipasang untuk di ruang kelas. Yang pertama, terdapat stop kontak yang terdapat dongle wifi untuk komunikasi dari ESP to database, dan juga akan ditambahkan pada website agar bisa menyambung ke servernya. Dan di sampingnya terdapat SHT-20 untuk parameter untuk mengukur suhu dan juga akan mengontrol pada AC. Di dalam panel ini terdapat board ESP saya, dan yang di sampingnya merupakan PCTM yang sama seperti yang di dalam sini. Dan ini merupakan CT yang tersambung pada PCTM yang akan mengukur dari tegangan, arus, daya, energi, power factor, dan lainnya. Juga terdapat motion sensor yang berfungsi untuk menyelamatkan dari lampu dan juga stop kontak. Kemudian saya sudah memwiring agar bisa sesuai nanti pada ruang kelas, yaitu saya buat untuk stop kontak dan juga lampu untuk keperluan demonstrasi ini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tentang tugas akhir saya. Ini merupakan kode saya. Untuk selanjutnya, jadi sistem saya ini tidak akan berjalan apabila rentang waktu tidak sesuai dari set jadwal kelas. Jadi ini merupakan tampilan utama dashboard saya yang menampilkan data real time dari PCTM1 untuk lampu, dan yang kedua ini untuk stop kontak yang akan membaca voltage, current, power, energi, frekuensi, power factor dengan real time, dan yang di bawahnya merupakan grafik daya aktif pada lampu dan juga AC. Dan untuk yang di bawahnya merupakan tampilan untuk mengetahui jadwal apa yang akan datang. Jadi untuk sistem saya, untuk pertama kita bisa memasukkan input baru untuk jadwal kelas, ataupun bisa mengedit ataupun menghapus jika ada admin yang salah memasukkan pada datanya. Kita coba untuk edit. Jadi untuk sekarang jam 19.26, kita rubah menjadi 19.26. Kita edit untuk jadwal berakhirnya 20.24, kita update.
Maka jika sesuai, maka stop kontak bisa digunakan dan juga untuk lampu bisa digunakan. Dan untuk data real time-nya masuk dan pada grafik sudah naik. Dan sistem ini atau PCTM ini akan menyimpan ke database dengan tabel PCTM lampu dan juga stop kontak yang akan digunakan untuk metode saya, yaitu Artificial Neural Network, yang akan memprediksi daya aktif yang digunakan dalam rentang waktu tertentu. Terus selanjutnya saya akan coba untuk running dari prediksi. Yang di sini untuk kode lampu kita coba running. Baik, ini masih merupakan proses dari Artificial Neural Network untuk mentraining data dari database tadi dengan menggunakan TensorFlow dengan optimasi Adam dan juga memanggil main square error untuk membaca dari errornya atau menghilangkan dari data yang nol. Ini merupakan lanjutan dari video tadi. Setelah mentraining akan menghasilkan grafik untuk analisa dari training loss dan juga validation. Bisa dilihat pada data ini, pada validation mendekati dari nilai 0, maka hasil training tersebut baik dan juga tidak overfitting karena tidak melonjak naik. Dan jika sudah mentraining, selanjutnya merupakan grafik akurasi pada prediksi. Bisa dilihat pada prediksinya mendekati dari nilai, atau bisa dilihat dari garis-garis putus-putus ini. Maka jika pada titik-titik tersebut mendekati dari titik-titik merah ini, maka prediksinya sangat akurat. Maka hasil training tersebut akan tersimpan pada database hasil prediksi lampu. Pada halaman website juga. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan demonstrasi alat saya. Jadi setelah tadi merunning coding Python untuk metode saya Artificial Neural Network untuk memprediksi daya, data tersebut akan terkirim ke database. Dari database ini akan saya tampilkan pada website. Jadi lihat, ini merupakan dari waktu tanggal sekian. Dan ini merupakan hasil prediksinya mendekati dari nilai aktualnya. Pada tampilan website ini juga bisa dipilih untuk Anda menampilkan dari sumber lampu dan juga untuk sumber dari AC. Dan juga PCTM tadi bisa dilihat pada tabel history. Ini 0 karena saya menggunakan pengondisian. Jadi untuk optimalisasinya sendiri, saat sistem menyala sesuai range dari waktu jadwal yang sudah diinputkan, dalam waktu 2 menit sistem akan nyala
Dan jika dalam 2 menit tersebut tidak terdapat orang atau PIR tidak mendeteksi keberadaan orang, maka sistem dalam mode standby. Dan pada dalam mode standby ini, jika PIR mendeteksi, maka akan menyalakan dari SSR tersebut untuk penggunaan daya aktif pada ruang kelas. Kita coba untuk mendeteksikan pada sensor motion. Bisa dilihat ini merupakan balik lagi ke mode aktif lagi dalam penggunaan kelas hingga kurun waktu yang sudah saya setting 3 menit. Jika dalam 3 menit sudah tidak ada orang lagi, maka sistem akan mati. Jadi untuk optimalisasinya terus seperti berikut. Terus selanjutnya dalam website bisa membuat laporan daya aktif pada ruang kelas untuk dicetak sebagai PDF untuk melihat daya aktif laporan daya aktif ruang kelas. Kita coba setting untuk hari ini sampai nanti malam. Dan kita klik cetak laporan. Jadi ini merupakan laporan data histori dari beban AC dan juga lampu dalam rentang yang sudah ditentukan tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.